Kamis 28 Juli 2022, satu hari pasca keputusan Fed, dan kita akan berhadapan dengan data GDP nanti malam. All About Oil kembali kami tayangkan kaitannya untuk mengingatkan kembali kepada Anda 3 faktor penting yang akan mengguncang ataupun menggerakkan market. Ini terkait dengan supply versus demand. Pembelakuan batas harga minyak Rusia, naiknya kasus di China, ini terkait dengan COVID dan pemberlakuan zero COVID tentunya. Dan lalu juga dia kaitkan dengan kekhawatiran resesi. Semuanya akan terkait dengan gangguan supply versus demand. Diawali dengan pernyataan dari G7 yang ternyata mereka masih tetap lanjut dengan rencana pembatasan harga minyak Rusia. Target mereka akan diberlakukan di tanggal 5 Desember, dan di sisi lain ada kabar terbaru terkait dengan Amerika yang berencana menghentikan rilis SPR pada bulan Oktober. Tentunya, hal yang akan dilakukan oleh G7 ini berpotensi membuat Rusia gerah dan bahkan sudah sempat melontarkan komentar bahwa mereka tidak akan mengirim pasokan minyak ke negara-negara yang berlakukan pembatasan tersebut. Dan ada kekhawatiran jika Rusia membatasi ekspor akibat pembatasan harga oleh G7, kemudian ditambahkan dengan berita kaitannya dengan Amerika yang menghentikan rilis SPR ataupun cadangan minyak strategisnya, dan ditambah juga dengan potensi meningkatnya permintaan di musim dingin. Seperti kita ketahui, lonjakan harga gas berpotensi mengalihkan tingkat permintaannya ke dalam harga ataupun suplai minyak. Oleh karenanya, ketiga faktor tersebut akan berpotensi membuat harga minyak mentah bisa naik jauh lebih tinggi dari level saat ini. Untuk saat ini sendiri, harga berada di level 98, dan tadi malam memang sempat mengalami tekanan sampai level 94. Tapi dengan kembalinya level 98, maka kita harus perhatikan kembali level 100 ataupun 102 sebagai zona resisten. Apakah sanggup untuk ditembus atau tidak dalam jangka waktu dekat? Sesuai perkiraan, aliran gas via Nord Stream pun sudah mengalami penurunan di jam 5 sampai jam 8 GMT, berturut-turut selama 1 jam atau setiap 1 jam mengalami penurunan dari 27,8 juta kWh per hour, lalu disusul menjadi 24,8 dan 17,4. Dan penurunan ini sesuai dengan pernyataan Rusia di 20% kapasitas. Hal yang terjadi adalah harga gas alam di Eropa kembali naik setelah berita Nord Stream 1 ini, dan kemudian ada kabar yang memperparah hal tersebut. Kabar bahwa aliran menuju Ukraina pun sedang atau akan dipotong sebesar 77% hari ini. Nih, kemarin kita sudah sempat membahas terkait dengan perkiraan respon pasar, suku bunga naik 50 basis poin, dolar akan melemah, suku bunga naik 75 basis poin sesuai ekspektasi, berarti penguatan dolar akan cenderung terbatas, that means good untuk gold ataupun other currency, dan juga suku bunga naik 100 basis poin, berarti dolar akan semakin kuat. Nah, ternyata yang terjadi adalah kenaikan sesuai ekspektasi 75 basis poin. Apakah ini pertanda bahwa suku bunga berikutnya lebih longgar? Suku bunga sesuai ekspektasi, kalau Anda perhatikan dengan saat pengumuman, pergerakan market justru cenderung tidak terlalu volatile. Emas sendiri hanya sempat spike sampai level 1727, 1728, tapi kemudian bergerak sangat statis di level 1720 sampai 1724. Nah, Fed sendiri mengatakan bahwa mereka memperhatikan risiko inflasi dan juga berkomitmen kuat untuk mengembalikan inflasi ke target 2%. Powell menambahkan bahwa kenaikan besar lainnya akan bergantung pada data antara saat ini dan juga data nanti. Powell menyoroti inflasi yang terlalu tinggi, bisnis investasi yang turun di kuartal kedua, kemudian pasar tenaga kerja yang sangat ketat, pertumbuhan upah yang meningkat, dan juga tekanan harga yang sangat luas di beberapa sektor. Dan menurut mereka, inflasi yang akan tetap tinggi ini, justru laju kenaikan suku bunga akan bergantung data yang masuk. Demikian ulasan yang disampaikan oleh Powell. Meskipun komoditas turun, tekanan sebelumnya masih ada dan inflasi diperkirakan akan tetap tinggi. Itu sebabnya Fed akan berusaha mencari bukti bahwa inflasi sudah turun guna melonggarkan kebijakan berikutnya. Tapi kebijakan berikutnya dikatakan tergantung data yang masuk dan juga prospek yang berkembang. Hal ini berarti Fed akan tetap mengawasi PCE dan juga data CPI berikutnya, tapi menekankan bahwa PCE tersebut justru dianggap sebagai ukuran inflasi yang terbaik. Data PCE sendiri akan dirilis di hari Jumat 29 Juli 2022. Di sisi lain, pasar justru menangkap sinyal mengendurnya kenaikan suku bunga berikutnya. Apakah benar? Kita lihat, pasar bereaksi setelah Powell memberikan pernyataan dan juga sesi tanya jawab, lalu kemudian menekankan bahwa suku bunga Fed saat ini atau Federal Fund Rate sudah berada di kondisi netral 2,25-2,5%. Nah, tidak ada lagi forward guidance yang dikatakan oleh Fed bahwa semua keputusan akan bergantung pada hasil meet to meet atau pertemuan ke pertemuan. Artinya, kita tidak akan lagi melihat dari posisi
petunjuk yang disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, menargetkan pertumbuhan yang melunak, juga lunaknya pasar tenaga kerja, tapi tidak berpikir sedang dalam resesi. Artinya, pasar menangkap bahwa memang sengaja Fed menginginkan data GDP nanti malam akan mengalami penurunan dan juga termasuk tingkat pengangguran diharapkan sedikit merendah. Atau dalam artian naik untuk menunjukkan bahwa kapasitas tersebut tidak terlampau ketat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pasar menangkap dari pernyataan tersebut justru Powell sedikit dovish dibandingkan saat FOMC Juni. Dan ini berarti kebijakan suku bunga berikutnya diperkirakan bisa lebih rendah. Well, kalau kemarin kita sudah sempat kupas, kalau memang ternyata kenaikan 75 basis poin membuat netral di 2,5%, maka target berikutnya hanya tersisa September, November, dan juga Desember. Artinya, di 3 bulan tersisa di tahun 2022, jika memang menargetkan 3,5% untuk target suku bunga atau Federal Fund Rate, maka kemungkinan diperkirakan 50, 25, 25. Itu adalah sinyal yang cukup bagus. Tapi, seperti apa yang dikatakan Fed, semua akan bergantung pada data ekonomi. Sementara itu di sisi US dollar dan juga US Treasury Yield atau US Bond Yield. Kita lihat di sini US Bond Yield grafik H4 masih tetap cantik dalam potensi head and shoulder dan kita mendapati pola kenaikan pun kemarin hanya relatif sekejap dan Anda bisa lihat di sini. Di bagian ini justru dia kecenderungannya sideways. Ya, saya bisa simpulkan dia sideways karena memang tidak bergerak terlampau banyak, bahkan cenderung tetap berada di level neckline atau terdekat di area neckline. Di sisi lain di grafik daily-nya pun kita sempat melihat potensi yang serupa. Dan bahkan kembali ditutup dengan candle hanging man yang berarti akan lanjutkan penurunan dan itu juga berarti bahwa siap untuk turun di bawah neckline dari head and shoulder tersebut. Di sisi lain dari grafik dolar kita mendapati pula pola candlestick yang juga ditutup dengan bearish candle dan saya bisa menyimpulkan inilah terkait dengan dark cloud cover. Kalau memang demikian maka sangat wajar jika kita melihat dolar kembali turun dan diharapkan mencapai level 104.90 sebagai zona support tren lain tersebut. Nah, kaitannya dengan grafik H4 sendiri, dikarenakan kemarin memang sempat mengalami spike, Anda bisa lihat di sini, spike-nya pun atau kenaikan sekejap, dia hanya tetap berada di bawah 38,2%. Dan itu berarti level penurunan sangat kuat dan bahkan kali ini 2 candle berturut-turut sudah berada di bawah harga Fibonacci retracement 0%. Artinya, kemungkinan potensi penurunan akan berlanjut persis dengan apa yang ditunjukkan oleh grafik daily.